on my way. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Listeners, kalau ditanya maukah Anda jadi pemenang, pasti semuanya jawab mau banget gitu ya. Tetapi mungkin kita suka fokus gitu ya. Jika ingin menjadi pemenang ya mungkin kita fokus ke tantangannya, kesulitannya, lawannya. Semua hal deh rasanya membuat kita jadi pesimis lagi. Kayaknya saya nggak bisa menang deh ya. Tetapi pagi hari ini kita akan mendapatkan semangat spirit baru, khususnya juga untuk Anda yang mungkin merayakan tahun baru Imlek gitu ya. Di tahun yang baru juga kita punya semangat kemenangan baru gitu ya untuk bisa meraih goal ataupun tujuan di tahun 2023. Dan pastinya juga Smart Listeners, kami ucapkan selamat pagi, semangat, dan pastinya di hari Selasa kembali dalam Smart Business Talk bersama saya Audrey Juwana. Kali ini kita sudah terhubung dan tersambung bersama dengan Mbah Dahsyat kita, Pak Tung Desem Waddingin. Pagi Pak Tung. Pagi yang dahsyat, Kak Audrey Juwana yang dahsyat dan baik hati. Teman-teman semua, selamat tahun baru yang merayakan tahun baru Cynthia gitu ya. Tidak merayakan, tidak apa-apa, saya ucapkan Kyong Hi Fa Chai. Kyong Hi Fa Chai itu bukan selamat tahun baru, tapi semoga Anda tambah kaya raya gitu ya. Nah, ini yang dahsyat luar biasa, semoga kita semua bukan hanya tambah kaya raya, kaya kesehatan juga, kaya teman, kaya hati, kaya banyak hal yang positif ya, dahsyat. Dahsyat, oke. Mungkin cerita sedikit kali ya Pak Tung ya. Kemarin tahun baru Imleknya bagaimana? Rasanya pasti merayakan bersama keluarga, happy banget. Aku lihat di Instagram, wah seru banget. Ada main-main game gitu, gimana tuh Pak Tung? Iya, jadi untuk pertama kalinya tahun baru ini saya tidak bukan pertama kali karena sudah berapa kali tidak di Solo begitu ya, karena home town saya adalah Solo. Tapi kita untuk pertama kalinya di rumah baru saya di Jakarta, bukan di Jakarta, Tangerang aja ngakunya Jakarta, Jakarta Strip gitu ya. Jadi, pertama kalinya ini keluarga saya kumpul di gitu ya, pada waktu 18 orang dan tercover dalam satu meja besar dan ya kita bagi-bagi hujan uang juga ada, terus acara serok duit juga ada, acara bagi angpo juga, acara ngambil uang puk langsung kasihkan bruk juga ada, jadi ya karyawan-karyawan yang dapat rezeki itu kan uang antara 2.000-an, terus kemudian 5.000-an, 50.000-an, 100.000-an dicampur jadi satu, berbelas-belas juta, bok ngasih bong dapat serok juga, wah seru-seru itu. Ya tapi ini jadi kumpul pertama kali di Jakarta gitu ya, di Tangerang ya. Oke, seru banget kalau misalnya small listeners mungkin lihat di Instagram Patung gitu ya, perayaan Imlek di rumah sangat hangat sekali, apalagi ya kumpul satu meja panjang, wah seru banget pastinya. Tetapi kalau Patung mungkin di Hari Raya Imlek kemarin membagi-bagikan rezeki gitu ya, kali ini bagi-bagi insight gitu Patung ya, tentang kemenangan. Nah kita apa ya? Menarik gitu kalau misalnya baca topik kita pada hari ini gitu ya. Menang itu mudah, lawannya sedikit. Nah mungkin Patung, ini kan langsung small listeners bingung nih. Menang itu mudah, dari mana Patung? Mungkin Patung kali yang mudah, atau gimana sebenarnya? Silakan Patung. Ya ini jadi betul sekali Kak Audrey dan teman-teman semua yang hadir di Instagram saya, Tung Desem Waddingin .tv ataupun di Smart FM gitu ya. Jadi ternyata menang itu mudah kalau kita tahu caranya. Oke. Gitu loh. Jadi memang lawannya dikit. Karena sedikit orang yang tahu caranya dan mau menjalankan. Nah ini kita bahas bagaimana menang itu mudah, lawannya sedikit, resep pemenang menjadi pemenang dalam kehidupan maupun di dalam bisnis kita seperti apa. Nah gitu. Betul, saya ngalami kok menang itu mudah. Nah, ayo silakan Kak Audrey. Boleh di-share mungkin Pak Tung. Tadi kan Pak Tung katakan bahwa menang itu ya lawannya sedikit gitu ya. Apakah memang banyak orang di luaran sana yang apa ya, udah terlalu malas gitu ya untuk menjadi pemenang, atau justru memang saingannya sedikit gitu ya, karena memang orang-orang nggak tahu caranya tadi. Cara yang seperti apa sih sebenarnya Pak Tung yang harus kita miliki untuk jadi pemenang? Ya, jadi
Jadi dulu tuh saya ngalami dalam sekolah susah, terus kemudian nilainya jelek, cari pacar susah, ndak karu-karuan, mulai bisnis juga ngalami bumi gonjang-ganjing, terus kemudian ngatur berat badan juga repot, begitu ya, tentang relationship dengan keluarga, dengan istri juga. Ya ternyata semuanya ada resepnya. Resep yang paling sederhana untuk jadi pemenang dalam kehidupan, ataupun dalam bisnis Anda, ataupun dalam kesehatan Anda, atau dalam relationship Anda. Sekali lagi ya, saya bukan orang yang sempurna, masih banyak tantangan di kedepan hari, dan bagi saya itu adalah tantangan ya karena saya masih hidup, makanya layak untuk dijalani kan gitu ya. Dan ini resep pemenangnya sebetulnya sederhana, 3 ya, silakan catat kalau Anda mau jadi menang dalam kehidupan, karena sangat jarang, menang itu mudah, saya bilang, karena jarang orang yang melakukan 3 hal ini. Oke. Ya, jadi menang itu mudah, karena Anda tahu ini. Nomor 1, kalau Anda betul-betul kalau Anda mau jadi pemenang, Anda punya goal yang SPTM. Apa tuh, Pak Tung? Spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Oke. Kenapa banyak orang tidak menang dalam kehidupan? Karena memang menang bukan merupakan bagian dari tujuannya dia. Ya. Ada yang merasa terhambat. Anak saya itu sering tidak senang menang. Anak saya termasuk dia tidak begitu happy mengalahkan orang lain. Enggak. Tapi kalau olahraga dia senang menang juga. Tapi dia dalam olahraga sering ngalah juga. Oke. Nah, tapi kalau harus cari nilai, wah ini kalau yang menang dapat nilai karena nilainya sekolah gitu ya, dikalahin gurunya, disikat juga gitu ya. Tapi kalau dalam sehari-hari dia sering ngalah sama adiknya, ngalah sama orang lain, ngalah biar orang lain termotivasi katanya dia. Ya. Jadi nomor 1 punya goal yang SPTM, spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Ini kelihatannya mau di break dulu nih. Oh ya, boleh kita break dulu ya, Pak Tung ya, supaya nggak terpotong. Sayang sekali kalau kita potong. Nanti kita akan bahas kepanjangan tadi yang menarik gitu ya, SPTM, dan juga pastinya untuk Anda yang mungkin punya keinginan untuk menang gitu di tahun ini, boleh sharing gitu ya, goalnya sebenarnya apa. Karena kata Pak Tung tadi, goalnya harus tertulis gitu ya, supaya kita sama-sama tahu, kalau dibagikan kan makin jadi semangat yang positif gitu ya, Pak Tung ya. Silakan, boleh di-share di 0812 11 12 959, atau bisa pergunakan live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Masih mengudara juga, Pak Tung di live Instagramnya juga boleh bergabung ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Smart Listeners, untuk satu topik yang menarik. Menang itu mudah, lawannya sedikit. Kita jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kami hadir di kota-kota Indonesia. Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, ada di Kalimantan. Palembang, Medan, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Bukan sekedar menjadi radio penghibur, tapi menjadi partner Anda untuk maju bersama. Berbagai program kami hadirkan bersama narasumber kompeten di bidangnya. Segera hubungi kami di 021 633 7783 atau kirim email ke smartfm9590@gmail.com. Segera kami hadir di tempat Anda, mengemas segala kebutuhan Anda. Smart FM, Business and Inspiration. Ke distract. Sebenarnya nggak salah sih untuk buka sosial media ya. Tadi Audrey juga bilang bahwa itu jadi sarana refreshing. Tapi kalau udah jadi kecanduan, itu yang bahaya. Dapatkan informasi terkini di Twitter Smart FM @radiosmartfm. Mindset yang harus dipahami dengan konteks naik kelas bukan yang nggak boleh naik kelas, justru kita harus naik kelas. Tapi kita juga harus melihat bahwa naik kelas itu punya resiko-resiko. Sehingga pemahaman terhadap naik kelas harus dibarengi dengan kematangan. Sekali lagi, @radiosmartfm. Bukan mengelola kegiatan, pagi mau ngapain, siang mau ngapain, sore mau ngapain, tetapi kegiatan apa yang harus saya lakukan dan disusun prioritasnya. Smart FM, Business and Inspiration. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut?
Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Selamat pagi kami ucapkan kembali untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Papan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta. Selamat pagi, salam dahsyat dari Pak Tung juga pastinya yang hari ini merah-merah ya, menyegarkan kita semua di tahun yang baru, tahun kelinci air ya Pak Tung ya. Dan juga semoga pagi hari ini dengan insight-insight menarik dari Pak Tung kita bisa jadi pemenang gitu ya, karena memang lawannya sedikit gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke topik pada pagi hari ini. Jadi untuk Anda yang ingin sharing, ingin mungkin cerita tentang apa target-target goal Anda di tahun ini juga boleh sekali, silakan di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami sudah ada juga polling yang kami lemparkan gitu ya di live chat, jadi boleh di vote sekarang juga. Oke, kita kembali ke poin yang pertama ya Pak Tung ya. Tadi mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi goal yang SPTM, strategis, positif, tertulis dan menarik. Ini yang seperti apa sebenarnya Pak Tung? Silakan. Spesifik, bukan strategik. Oh iya, sorry, spesifik ya. Menarik. Nah, ini jadi sebelumnya saya buka dulu biar lebih semangat begitu ya. Saya menang itu mudah, lawannya sedikit. Saya tanya, pernah tahu namanya Taufik Hidayat? Yes, pemain bulu tangkis ya? Ya, penyanyi dangdut ya. Ya 2004 dia juara ya. Juara Olimpiade, dia juara dunia juga. Pertanyaan saya, apakah dia sudah menang melawan 7 miliar orang? Belum, Pak Tung. Apakah dia sudah menang lawan Kak Audrey? Belum. Dia juga belum menang lawan Tung Desem Waddingin loh. Apakah menang lawan Anda? Enggak. Dia statusnya juara dunia tanpa mengalahkan 7 miliar orang. Mungkin main cuma berapa kali ya? 6 kali ya? Penyisihan, final, juara. Juara dunia. Jadi menang itu mudah, lawannya sedikit. Nah, ternyata saya beri contoh kalau mudah itu lawannya sedikit. Satu hari saya itu punya goal menjadi mahasiswa teladan. Ya, jadi pengen nomor 1 di kuliah. Kenapa? Nah, saya punya alasan sangat kuat dan saya tulis goal saya spesifik, positif, tertulis, dan menarik gitu ya. Dan yang jurus kedua itu punya alasan sangat kuat. Yang ketiga, belajar dari yang terbaik, yang terbukti, orang yang sukses, ataupun terbukti membawa muridnya sukses, kan gitu ya. Jadi 3 resep jadi pemenang dalam kehidupan ataupun dalam bisnis Anda ataupun dalam sekolah Anda, 3 jurus gitu ya. Satu punya goal yang SPTM, spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Kemudian yang kedua punya alasan sangat kuat, why-nya big enough. Kemudian yang ketiga yaitu belajar dari yang terbaik, yang sudah terbukti menghasilkan murid yang terbaik ataupun terbukti bahwa dia sendiri menghasilkan dan menghasilkan murid yang terbaik. Boleh nggak kita belajar dari guru yang ahli teori saja? Banyak orang nyinyir terhadap orang, iya gurunya sendiri tidak praktek. Saya bilang, enggak apa-apa, woi. Yang penting muridnya sukses, enggak. No, gitu aja kok repot. Nyinyir orang Anda sendiri tidak sukses untuk apa, gitu ya. Tipe guru itu ada 4 macam. Satu, gurunya sukses, muridnya sukses. Nah, itu yang Zidane, tipe Zidane, sepak bola. Yang kedua, tipe Jose Mourinho, dia sendiri tidak sukses jadi pemain bola, tapi dia ngelatih, wah, murid-muridnya juara-juara Liga Champion, juara Liga, nah top-top. Yang ketiga, gurunya sukses tapi muridnya enggak. Itu Maradona, mohon maaf, pencinta Maradona, saya juga pencinta Maradona. Maradona itu sebagai pemain top sekali, tapi sebagai pelatih, gitu ya. Nah,
Tipe yang keempat, gurunya nggak sukses, muridnya hancur. Nah, itu cilaka ini. Bahaya nih. Nah, tapi sekali lagi ya, saya perhatikan. Dulu saya sekolah goblok. Oke. Saking gobloknya itu, jadi ulangan kimia gitu, dapat nilai, bukan dapat nilai, betul 2. Soalnya nilainya 0,5. Goblok. Tapi goblok boleh kok, semua orang ngalami goblok. Sampai sekarang pun saya sering melakukan hal-hal yang goblok gitu ya. Kita boleh kok goblok, tapi goblok together boleh, tapi jangan goblok forever. Kita terus belajar meningkatkan diri, dan kita tahu bahwa aduh ini salah, aduh ini goblok, aduh ini kita terus perbaiki untuk jadi lebih baik. Nah, sekarang saya share nih ceritanya. Dulu saya sekolah goblok, nilainya jelek, terus kemudian tapi mendadak saya punya alasan sangat kuat. Ingat ya, 3 kalau Anda resepnya sukses. Yang nomor 2 ini alasan sangat kuat. Goal SPTM, spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Kemudian harus alasan sangat kuat. Alasan sangat kuat Anda, why-nya bikin boom. Anda kemungkinan suksesnya lebih besar, kemungkinan mau menjalani yang harus dijalani jauh lebih besar daripada orang tidak punya alasan sangat kuat. Jadi kalau orang bilang motivasi, Anda motivasi itu apa sih? Motivasi itu alasan sangat kuat. Jadi orang bilang, motivator tidak ada gunanya. Saya lebih senang disebut sebagai pelatih sukses, seperti majalah marketing yang menyebut saya sebagai pelatih sukses nomor 1 di Indonesia, atau SWA yang the most powerful people and idea in business and idea the most powerful people and idea in business di Indonesia versi SWA. Saya suka gelar yang itu, suka daripada motivator saja. Motivator memberikan motivasi, banyak orang yang pilih ini tidak memberikan. Kalau saya pelatih sukses memberikan motivasi dan memberikan strategi detail yang bisa dijalankan. Yes. Nah, ternyata ini Kak Audrey. Jadi bahwa saya itu ternyata jadi benar-benar punya alasan sangat kuat. Contoh alasan sangat. Caranya nanti, kita akan langsung praktek ya bagaimana punya. Ujung kuku sampai ujung rambut kita itu tugas DNA kita mempertahankan hidup dan melanjutkan keturunan. Pada waktu SMA saya sudah mulai naksir-naksir lawan jenis. Lah saya bingung milih di antara 6 calon pacar saya. Oke. Loh kok dulu kok ketawa-ketawa dulu. Banyak banget 6 Pak. 6. Kenapa kok 6 bingung? Karena 6-6-nya nggak ada yang mau, jadi saya bingung milih itu nggak mau. Why? Karena saya selalu goblok. Berat badan saya hari ini 82 kilo gitu ya. Tadi pagi nimbang, tiap hari nimbang. Dulu 53 kilo. Jadi kurus kering, empot ini, waduh kurus kering. Sekolah goblok, kurus kering. Miskin gitu ya, enggak miskin amat, bisa naik motor, tapi kalah sama yang naik mobil ya. Tahu ya Pak. Ngapel naik motor ditolak, aduh. Jadi akhirnya kenapa saya sekolahnya nilainya jadi bagus karena tadi. Jadi salah satu calon yang saya kejar tadi. Jadi kelihatannya sudah mau jadi, ternyata enggak mau. Nah, terus kemudian kenapa kok enggak mau? Karena saya dianggap sekolahnya goblok. Sakitnya itu di sini itu ya. Nah, jadi tentu saja. Jadi itu alasan sangat kuat untuk saya belajar. Tapi belajar tidak tahu caranya, cilaka. Nah, untung ini tadi resep sukses ya. Anda why-nya big enough. Caranya bagaimana why-nya big enough? Cari something yang painful. Tapi tidak perlu sampai melukai diri atau membunuh diri sendiri. Enggak. Kemudian Anda lakukan public commitment. Jadi resep sukses seperti itu. Contoh. Ada orang di Las Vegas punya kompleks perjudian gitu ya. Jadi hotel yang perjudian. Dia benci sekali terhadap rokok, tapi dia kecanduan rokok. Sampai akhirnya dia pasang di namanya apa tuh? Running text. Dia. John namanya John, siapa saya tidak ingat, tapi John saya ingat Johnnya. John titik-titik gitu ya. Pemilik kompleks perjudian ini. Dan fotonya dia tampilkan juga. Bila Anda menemukan saya merokok, kapanpun dari sekarang, ini perjanjian saya, Anda boleh foto ini, saya akan bayar Anda 100.000 US. Oh. Setiap orang yang menemukan saya ngerokok dan membuktikan saya ngerokok, ini janjinya. Ya. Oke, bagi dia 100.000 US, painful. Kira-kira painful, kira-kira berhenti nggak dia ngerokok? Harusnya berhenti, Pak Tung. Berhentilah, banyak berhentinya. Kemarin saya baru Yauhi sama satu teman, Pak Peter, lalu Mas Peter tinggalnya di Jalan Agus Salim di Menteng sana, lalu Mas Peter gitu ya. Ini true story. Kemudian pada waktu saya nyanyi-nyanyi di rumahnya dia, karaoke, kemudian main ke rumahnya dia, terus kemudian dia public commitment.
Pak Tung, ini cucu saya lahir. September ini saya berhenti ngerokok. Saya masih komplain sama dia. Alah, masih nunggu September. Berhenti itu ya sekarang. Harus nunggu. Enggak, Pak Tung. Saya tetap September, saya tanggal sekian, saya berhenti. Wah, September. Kemarin dia public commitment. Kalau enggak dilakukan malu. Benar, sungguh. Deal, September. Sanksinya apa? Nah, orang itu hanya cari nikmat menghindari sengsara. Yang namanya motivasi, perhatikan, dengerin baik-baik teman-teman semuanya. Yang namanya motivasi itu hanya cari nikmat menghindari sengsara. Nikmat dan sengsaranya orang beda-beda. Manusia digerakkan sama nikmat dan sengsara. Kalau Anda mau jadi pemenang, supaya mau menjalani yang sengsara jangka pendek, tapi jangka panjangnya nikmat luar biasa, tapi berhenti ngerokok. Yaitu apa yang Anda lakukan? Yaitu ada sengsaranya apa? Anda harus tulis, Anda renungkan, dan public commitment. Mendadak alasan Anda sangat kuat. Ya. Nah, kalau Anda tidak tercapai, malu toh? Iya dong. Nah, ngono traktir A, B, C, D, E, F, G yang Anda berat bahwa traktirnya pergi ke New York. Naik kapal pesiar di Labuan Bajo gitu ya. Satu orang 100 juta, nah itu baru keren gitu ya. Traktir satu grup yang berat, kecuali kuncinya adalah yang Anda painful tapi Anda mampu gitu ya. Tapi Anda painful. Nah, dengan alasan sangat kuat, nah Anda sudah belajar detail. Beda nggak dengan motivator? Motivator Anda semangat, bisa aja. Tanya, semangat, kalau Anda semangat, pasti bisa. Supaya semangat, supaya punya alasan sangat kuat, perhatikan. Anda kasih reward and punishment-nya. Kenikmatan yang amat sangat yang luar biasa untuk hadiah Anda. Tapi jangan kalau Anda kepengen langsing, nanti nikmatnya makan enak sepuas-puasnya selama 1 tahun. Perhatikan, kenapa Taufik Hidayat bisa juara dunia? Karena pada waktu dia sudah ngomong, now or never. 4 tahun lagi saya sudah umur sekian, tidak mungkin saya bisa juara atau berat sekali. Now or never. Do or die. Kalau do or die, ya dia do. Apakah begitu dia pasti sukses? Belum tentu. Tapi kemungkinan sukses jauh lebih besar daripada Anda tidak punya api, tidak mau do or die. Jadi 2004 ini saya tahun terakhir bisa jadi untuk ikut Olimpiade, bisa jadi terakhir untuk kejuaraan dunia umur saya segini, now or never. Nah, mungkin latihannya akan lebih keras luar biasa. Kalau Anda sudah punya alasan sangat kuat, wah, Anda kan mau bayar ongkosnya. Lim Swee King pada waktu itu, bagaimana saya bisa ngalahkan Rudi Hartono kalau saya latihannya enggak? Dia pengen why-nya beginner. Saya harus ngalahin Rudi Hartono. Latihannya, Rudi Hartono lari keliling Senayan 20 kali, dia lari 50 kali atau berapa supaya saya why-nya beginner. Untuk ngalahin Rudi Hartono. Icuk Sugiarto sama gitu loh ya. Kalau saya ini pemain bertahan, saya harus balik terus. Bayinya beginner. Kalau Lim Swee King berapa? 50 atau berapa? Si itu 100 kali putaran atau ya rodok. Ya orang-orang yang sukses itu biasanya rodok gila gitu ya. Tapi yang positif. Jadi why-nya beginner. Kalau Anda bisa public commitment dan nikmat dan sengsaranya jelas luar biasa. Dan termasuk seperti tadi teman saya yang Pak Peter lalu Pak Pedro. Suaminya Kak Yulianti gitu. Kemarin telepon saya, Pak Tung, masih ingat saya ngomong apa? Karena dia bilang saya sudah punya cucu. Demi cucu saya. Saya tidak kepingin cucu saya nyontoh saya ngerokok. Saya tidak kepingin cucu saya kena asap saya. Saya tidak pengen cucu saya kena bau rokok saya. Sudah saya berhenti, saya sudah cukup. Ngerokok sudah cukup. Jadi kadang orang kan alasannya kuat, sangat diri sendiri relatif. Bisa terhadap istilahnya orang yang dia cintai, seperti Pak Peter tadi gitu ya. Bisa juga yang demi Anda diri sendiri, bisa juga menghindari sengsara. Sengsara apa? Nikmatnya apa? Anda jelas tulis sengsara yang amat sangat kalau Anda melakukan. Ataupun kalau Anda melakukan tadi dapat hasil yang amat sangat sengsara. Dan Anda renungkan, Anda imajinasikan, Anda ekspresikan. Anda hanya butuh 3. Real, imajinasi, dan ekspresi. Oke. Real, contohnya, Anda ngerokok kan terkait dengan nikmat. Coba tes praktekkan. Ya. Anda pengen rokok, pada waktu pengen rokok kapan? Anda pengen berhenti. Anda alasan sangat kuat hanya terkait motivasi, nikmat, dan sengsara. Anda buat otak Anda trauma. Anda kepengen rokok pada waktu coba Anda agak maju dikit, terus kemudian keluar gunung-gunungannya, Anda pengen rokok, langsung dulitkan rokoknya. Kemudian Anda iya, itu real. Kalau Anda pengen berhenti sekali dan sepanjang masa langsung, itu real. Ketika ada something shock real, Anda punya alasan sangat kuat untuk berhenti. Otak Anda tidak menjijikkan. Nah, gitu. Oke. Anda imajinasikan seperti saya, bayangin Anda rokok, dulitin tai Anda, bau tai Anda, terus kemudian rokoknya campur tai masuk. Aduh.
Lah kalau Anda bisa mengimajinasikan seperti ini kan? Udah give up ya, nggak mau lagi nih. Mau lagi. Berikutnya ekspresi. Jadi ekspresi Anda bisa pada pengen rokok, Anda kepengen toh. Anda Anda imajinasikan kombinasi ekspresi, apalagi kombinasi dengan riff. Beres. Dan perfecto ada. Jadi ya oke, silakan ini Kak Audrey. Oke, kita break dulu ya Pak Tung ya. Dan juga ini 3 hal yang menarik tadi ya. Jadi bisa mungkin diterapkan smart listeners untuk kita bisa punya apa ya, sisi pain-nya gitu ya, sehingga kita ya punya alasan yang sangat kuat untuk mengejar kemenangan gitu. Nanti kita akan lanjut lagi dan masih ada kesempatan untuk Anda bergabung. Silakan, kami tunggu respon Anda dalam Smart Business Talk pagi ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat siang Smart FM Business and Inspiration. Maria Delsa hadir pagi, siang, dan malam. Jangan merasa kesepian karena Smart FM akan hadir menemani Anda sepanjang hari ini dengan ragam informasi dan juga lagu pilihan spesial untuk Anda. Smart FM hadir menemani perjalanan Anda. Dengan jangkauan yang lebih luas, Smart FM bisa Anda dengarkan melalui stream web di radiosmartfm.com dan aplikasi Joox Music. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of KG Radio Network. Kolaborasi terbaru dari Smart FM. Yang perlu kita sadari itu 3P gitu, pikiran, perasaan, perilaku ataupun perbuatan. Ini yang mudah untuk dilihat ya. Jadi inilah yang perlu dilatih terus. Menjadi orang tua tidak ada sekolahnya, tapi di sini Anda bisa dapatkan ilmunya. Di zaman yang serba modern, teknologi modern, kadang kita terlena dimanjakan oleh banyaknya teknologi, terutama gadget, atau kita terbiasa, atau kita ini menjadi terlalu penakut untuk takut lupa sehingga dikit-dikit kita mencatat, padahal kita punya otak yang luar biasa hebat. Dengarkan Smart Parenting and Creative Learning bersama Andida Meliala dan tim Researchful Parenting Indonesia serta Sutanto Windura dari The Brainic Institute. Smart Parenting and Creative Learning setiap Kamis jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau 9 malam waktu Indonesia Tengah. Smart FM, part of KG Radio Network. Kalau mindset memang dari awal saya sih suka sekali. Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Yuk kita saling mengingatkan diri, yuk kita saling self-correction. Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir, serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda. Kita itu membutuhkan validasi atau membutuhkan bahwa kita itu sama dengan orang lain gitu. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan, itu berarti itu salah satu penyakit FOMO. Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Kami sambung kembali terus perbincangan pagi hari ini dalam Smart Business Talk bersama dengan Mbahnya Dahsyat. Ada Pak Tung Desem Wadingin yang pagi hari ini sangat menginspirasi smart listeners ya. Ada 3 poin yang diingatkan oleh Pak Tung pagi hari ini untuk kita menjadi pemenang. Ada goal yang spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Ada alasan terbaik tadi ya, kita sharing cukup banyak gitu, Pak Tung ya, tentang alasan yang harus detail gitu ya, sehingga kita ketika dalam prosesnya tuh ingat gitu ya, kenapa saya melakukan ini gitu. Dan yang terakhir tadi, belajar dari yang terbaik. Nah mungkin belajar dari yang terbaik ini agak tricky gitu ya Pak Tung ya, karena yang terbaik ini dari sisi apanya dulu? Pengalamannya, prestasinya, atau semuanya nih? Whole package gitu. Gimana kita memilih orang-orang terbaik gitu untuk kita bisa berguru lah istilahnya. Pak Tung, mohon tipsnya. Jadi yang namanya terbaik itu adalah yang sukses di bidang yang kita ingin sukses. Gini loh, orang sukses itu tidak sempurna, orang kaya juga tidak sempurna, orang hebat tidak sempurna. Mohon maaf, pemuka agama kita
juga tidak sempurna, mereka masih manusia biasa, boy. Tidak perlu mengkultus individu kan, gitu ya. Karena mereka tetap manusia biasa, walaupun secara ilmu mungkin keilmuan, misalnya pemuka agama, tentu saja di bidang agamanya dia lebih paham daripada kita, tapi dia tetap manusia biasa yang ada persepsinya, gitu loh ya, yang ada memberi artinya sama. Jadi tidak perlu mengkultus siapapun, tapi kembali lagi Anda terus cari yang lebih benar, gitu ya. Persepsi kita apa, jadi kita terus cari orang yang sukses di bidang yang dia sukses. Contohnya, misalnya di dunia perikanan, satu hari pesen ikan sama asisten saya, tolong belikan ikan yang kayak gini, tolong jadikan yang perempuan ya. Dia bilang, Pak Tung, mohon maaf, saya enggak tahu yang perempuan. Lihatnya dari mana, Pak Tung? Gampang tanya yang jual, Roy, gitu loh. Ya. Sekolahan gitu. Ternyata begitu tanya yang jual juga nggak tahu. Mohon maaf. Tanya jenis baru, kalau ikannya yang lama-lama saya tahu, kalau ini jenis baru hanya plus minus ya. Kalau salah kan dimarahin gitu. Kayak saya beli kura-kura kan juga sama. Itu kura-kura kalau makin besar makin ketahuan laki perempuannya. Begitu masih kecil saya bilang laki perempuan, belum ketahuan Pak Tong gitu ya. Ini kalau ya bentuk gini ya, kita hanya plus minus kalau umur sekian gitu ya. Oke, ternyata salah. Beli laki, iya dapat laki-laki. Oke. Yes, no. Ya, jadi ini ada yang tanya ini di Instagram saya. Oke, Pak Tung, silakan. Kalau yang seminarnya Pak Tung, yang online atau offline itu kapan? Nanti boleh diinfo tuh Pak Tung. Ya, jadi saya punya satu seminar namanya Financial Revolution. Itu tadi bagaimana kita punya goal yang spesifik, positif, tertulis terhadap impian keuangan kita. Terus kemudian bagaimana kita punya alasan sangat kuat. Jadi ketika orang ikut seminar sampai cry, sampai gini, why-nya begini. Dan kemudian yang ketiga belajar strategi-strategi tentang caranya gimana, menunda kesenangan bagaimana, passive income caranya bagaimana, 3 jurus passive income caranya bagaimana. Terus kemudian menunda kesenangan, mosok kita susah terus Pak? Enggak, caranya bagaimana, alokasi tetap bisa senang-senang dengan cara seperti apa. Terus kemudian passive income dapat caranya bagaimana. Kemudian kita dengan profesi apapun bisa jadi kaya, caranya bagaimana. Yang positif loh ya, gitu ya. Yes. Ya tentu saja. Nah itu tanggal 10 sampai 12 Februari ini saya sebetulnya sudah mengurangi seminar dan ngurangi bicara begitu ya, ngurangi termasuk kepada perusahaan saya sendiri yang ada 35 biji. Satu lagi jadi 30. Oke, luar biasa. Anda bisa gimana? Anda WA ke 08111 081-nya 3 kali 63873. Yo tolong dicatat ya. Yang di Instagram sudah saya sematkan, yang di Smart FM ini 08111 081-nya 3 kali 63873. Biasanya orang bayar 5.800.000, sekarang 168.000 saja. Baik, 168.000 kok enggak gratis Pak Tuh. Berkali-kali saya gratiskan dan nyebelin. Nggak menghargai. Mending saya sumbangkan aja, oke? Boleh? Ya, boleh. Sekarang ke dompet Duafa, jadi jelas ini ya. Dengan tanda terimanya ada ininya. 100% keuntungan kita sumbang ke dompet Duafa, oke ya? Jadi silakan daftar 081 3 kali 63873 ya. Dari 168.000 dan 100% profit kita sumbangkan 3 hari full belajar. Oke. Minggu, gila-gilaan. Jumatnya mulai jam 2, selesai jam 10, kemudian paginya mulai jam 8, selesainya jam 9, jam 10 malam lagi gitu ya. Itu sudah banyak nih, yang sudah ikut, sudah ketik, ayo coba yang sudah banget. Ada yang ikut 4 kali, ada yang ikut 5 kali, karena repetition is mother of all skill. Pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Yes, nah ini. Oke, luar biasa. Jadi semua listeners yang mendengarkan pagi hari ini boleh langsung ikutan gitu ya. Kapan lagi gitu dapat insight 3 hari, lebih dari 5 jam bersama dengan Pak Tung Desa Waringin, bahnya dahsyat. Sehingga Anda juga ketularan dahsyatnya Pak Tung gitu ya tahun ini. Oke, ini ada pertanyaan yang cukup menarik Pak Tung dari channel YouTube kita gitu ya. Ini kan kita bicara tentang menang, mungkin ya menang tuh mudah ya kalau kita tahu strategi nih menurut dosenoke.com atau Pak Rudi di Medan. Tapi yang susah itu Pak Tung, gimana cara komitmen dan konsistensinya. Nah ini mungkin kita butuh juga nih tips ataupun strategi untuk mengatasi konsistensi dan komitmen. Silakan Pak Tung. Jadi kalau yang namanya konsisten itu enggak ada. Orang pasti akan naik turun. Tapi yang penting naik turunnya naik kan gitu ya. Pelan-pelan gitu ya. Yang paling penting itu konsistennya untuk bangkit lagi. Nah, usaha lagi. Nah, ini. Jadi kalau dari ini resepnya orang sukses.
ternyata orang sukses itu, saya baru belajar gitu ya. Orang sukses itu tidak menganggap satu yang namanya kegagalan itu adalah hukuman atau final. Bahkan orang-orang yang sukses itu menganggap bahwa kegagalan itu adalah proses belajar. Tahukah Anda Elon Musk? Mas itu ketika apa resep suksesnya Elon Musk? Oh, dia terus belajar dari 3. Satu, belajar dari yang namanya baca buku. Dia sehari baca 2 buku. Lah Anda baca berapa buku gitu ya? Ini kalau buku saya, jangan tanya ini. Jadi perpustakaan ya Patung ya. Buku saya, jangan tanya, saya ngobrol banyak. Nah, jadi belajar dari buku. Kemudian yang kedua, belajar dari ahlinya. Nah ini, kalau Anda tidak belajar dari ahlinya kan celaka. Kemudian yang ketiga apa? Belajar dari kesalahan. Atau bagi orang lain kegagalan, sebetulnya bukan kegagalan. Bagi saya itu adalah hasil yang kita tidak inginkan. Masih ingat Elon Musk waktu meluncurkan roket 8-9 kali habis berapa ratus juta dolar. Dan itulah jadi dia tahu apa yang prioritas, dia tahu apa yang harus dilakukan. Termasuk saya sampaikan ini, tidak ada satu inovasi, tidak ada satu perubahan yang dramatis tanpa ada kesalahan. Kalau ada orang bilang, Pak Tong enak, perusahaannya banyak, terus kemudian sudah kaya begini, puji Tuhan, terima kasih, doakan semakin gitu ya, semakin kaya dan bawa manfaat orang banyak. Tapi Anda tidak ngerti, Pak, saya sudah nutup 28, sekarang 29. Tahun ini Januari baru saya tutup 1 perusahaan lagi dengan damainya. Jadi salah satu rahasia saya, ya saya berani menghadapi kegagalan dan saya tidak anggap itu kegagalan. Saya anggap itu proses belajar. Nah, pertanyaan sekarang yang lebih enak, bagaimana gagal tapi tidak painful enough? Jadi maksudnya kalau Anda painful enough, Anda tidak bisa mengulangi. Kalau bagi saya nomor 1 prinsip bahwa tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses dan belajar. Kalau sukses saya akan belajar, saya akan sistemasi suksesnya supaya besok lebih sukses. Kalau berhasil saya tidak anggap gagal, tapi saya anggap belajar. Sedemikian sehingga saya bisa sistemasi kemudian hari lebih berhasil lagi. Jadi nomor 1 itu. Yang kedua, melakukan satu yang namanya aset alokasi. Ajarin anak saya tentang bisnis itu, jadi belajarlah bisnis yang tanpa modal. Gimana caranya tanpa modal? Jadi makelar. Jadi makelar, Anda punya ilmu, Anda punya waktu, Anda hidup, itu bisa bermanfaat untuk orang lain yang punya modal tapi tidak punya ilmu, tidak punya waktu, atau tidak hidup. Jadi tidak ada perubahan dramatis yang meningkat. Inovasi selalu akan mengalami proses yang namanya ketidakberhasilan tadi, atau proses belajar, atau bagi orang lain kegagalan. Jadi damai-damai aja, tidak ada kata gagal kok. Dan lupa tuh kok bisa tahan tutup 28, sekarang 29 perusahaan. Ya karena satu, banyak yang tanpa modal. Yang kedua, modalnya dalam alokasi yang saya, if something happen tidak berhasil, saya damai-damai saja. Nah, banyak orang udah ngajarin gimana. Bisnismen itu harus utang, gadaikan rumah, buka kopi, warung kopi, buat kopi aja nggak ngerti, buka warung kopi, rumah digadaikan, entek kabeh. Yang ngajarin juga habis itu. Yang ngajarin bisnis itu harus utang. Utang itu nggak usah gali lubang, nggak usah tutup lubang. Gali lubang yang lebih gede lagi, nggak usah ditutup. Biar jadi besar, jadikan kolam renang. Pertanyaan Anda bisa berenang nggak? Tenggelam nanti Anda. Baca dari orang-orang yang terbukti, terbukti sukses. Nah. Oke. Nah, ini kita bungkus dulu ya, Pak Tung ya. Kita izin untuk break dan pastinya masih ada beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan yang menarik nih, bicara tentang bisnis yang kira-kira menang di tahun 2023. Mohon sarannya, Pak Tung. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Dan pastinya juga small listeners masih ada satu sesi lagi untuk sharing, untuk berbagi pengalaman mungkin ya dalam proses meraih kemenangan. Monggo, silakan sekali, kami tunggu sampai dengan jam 8 pagi dalam Smart Business Talk pagi hari ini dengan topik menang itu mudah, lawannya yang sedikit. Kami kembali setelah yang satu ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Hai, podcast Smart Business edisi terbaru sudah tayang. Jadi dalam konteks The Power of Underdog ini, ketika kita berada di dalam kondisi yang paling bawah, apapun yang kita lakukan itu kemungkinan besar akan menang. Jadi misalnya begini, kalau saya harus bertanding dengan seseorang yang jauh lebih jago dalam pertandingan sepak bola katakanlah gitu ya. Ketika kita bertanding yang harusnya kalah 20-0 tapi kemudian kalah 3-0, orang akan bilang wah hebat ya. Bisa. Cuma kalah 3-0. Jadi kalah 3-0 aja itu sebuah kemenangan bagi para underdog.
Ya. Jadi ketika kita datang dari sebuah desa atau seorang pengusaha kecil yang pas-pasan gitu ya, semua perjalanan itu akan jauh bermakna ketika dia berhasil dibandingkan mereka yang sudah berhasil dan semakin berhasil. Dengarkan selengkapnya hanya di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Hai Smart Listeners, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan lewat live streaming di radiosmartfm.com. Halo, selamat malam Smart Listener di seluruh pelosok Nusantara. Kami doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. YouTube channel Radio Smart FM. Kita analisa dulu target market kita, ya, karena ujung-ujung kan bisnis adalah jualan kan ya, Willy ya, target market kita. Facebook Smart FM dan Jux Music. Smart FM, your truly business partner. Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Listeners, masuk ke sesi terakhir dan pertanyaan 081 kali masuk ya di WA kami, dan pastinya juga masih bergabung bersama dengan Pak Tung pagi hari ini, dan juga Audrey Joanna. Small Listeners membahas tentang menang itu mudah, lawannya sedikit gitu ya. Dan ini sudah ada Pak Tung, kita ke Balikpapan dari Bapak Amir Syah yang bertanya, Pak Tung, mohon saran, pengen jadi pemenang di bisnis gitu ya tahun 2023, cuma bingung mau bisnis apa, kira-kira yang menarik di tahun ini, kira-kira apa Pak Tung, mohon sarannya. Monggo Pak Tung. Nah, ini kan sama seperti saham, seperti apa, banyak orang butuh bocoran bisnis apa. Kalau saya bilang misalnya bisnis tentang rumah sakit, tentang kesehatan, Anda bisa nggak buka rumah sakit? Kemudian saya tanya, tentang klinik kecantikan, bisa nggak Anda buka klinik kecantikan? Nah, sebetulnya cara yang terbaik itu adalah ketika Anda sudah mulai tahu, apa yang menarik, Anda mulailah bekerja sama, bergaul, MBBK menemukan orang-orang yang sukses di bidang tersebut. Hari ini saya buka klinik loh. Jadi Januari ini saya buka satu klinik loh. Oke. Di Bintaro sana namanya TDW Klinik, The Derma White Clinic. Wah, oke. Mungkin juga saya akan buka rumah sakit ini baru. Bukan dalam satu sudut hanya bisnisnya saja. Tapi sekali lagi gini loh, bukan hanya bidangnya apa saja. Sebetulnya begini loh, kalau Anda bilang peluang bisnis, coba apapun yang Anda lihat, hari ini sudah membuat orang lain make money. Yuk, apa yang Anda lihat? Tung Desem Wadingin, tentu saja Tung Desem Wadingin make money untuk istrinya dan anak-anaknya. Woi, gitu ya. Terus kacamatanya Tung Desem Wadingin, tentu saja toko kacamatanya ini yang make money juga. Apalagi yang Anda lihat, di belakangnya Pak Tung itu ada patung. Lah, patung itu yang ngasih Pak Jokowi itu pada waktu beliau jadi di wali kota Solo. Oke. Kota Solo ini patungnya. Jadi make money untuk yang buat patung gitu ya. Kursinya, bajunya, rambutnya, giginya, make money semua orang.
kulitnya, skincare. Tuh, perhatikan. Apapun yang Anda lihat, cuma bedanya bagaimana Anda bisa menjalankan bisnisnya atau enggak. Ulangi pelan-pelan. Peluang itu apapun yang Anda lihat. Itu sebenarnya make money untuk orang lain, sudah. Pertanyaannya, Anda bisa menjalankan enggak? Nah, kalau Anda menjalankan, Anda untuk butuh belajar, begitu ya. Makanya saya kan praktek begitu banyaknya bisnis ini, ternyata panggilan saya adalah ngajar. Lah kok Pak Tung tidak begitu banyak bisnis? Pak Cina, supaya ngajarnya afdol. Supaya jadi ikan gitu ya. Bukan ngajar doang gitu, tapi tidak mau jadi pahlawan tanpa tanda jasa ini. Maksudnya apa ini? Kak Audrey, kalau pahlawan tanda jasa itu kan gurunya miskin, muridnya kaya. Saya tidak mau. Guru yang bareng ya. Enak aja, Noah. Ya. Ya. Ini ada jadi menarik gitu ya, Pak Tung ya, bahwa tadi Pak Tung kan katakan mungkin boleh perluas network gitu ya, mungkin bisa berkolaborasi. Nah, ini kan bicara tentang menang juga kan nggak hanya kita bisa menang sendiri gitu ya. Kolaborasi, network itu sangat penting nggak untuk kita mencapai kemenangan, Pak Tung? Sepenting apa? Saya share ya, menang itu mudah. Salah satunya kan Anda bekerja sama dengan pemenang. Itu resep menang yang luar biasa. Yang menang mau, karena Anda inisiatif. Saya beri contoh. Zaman dulu saya ikut lomba cepat-tepat P4. Ini based on true story. Saya karya tulis ilmiah, langsung cepat-tepat P4 disuruh ikut. Padahal beda banget kan itu loh ya. Itu lawannya keguruan PMP, pendidikan moral Pancasila, itu ya. Mesti banyak menang PMP. Oh, tapi saya enggak. Saya langsung cari teman saya yang paling pinter secara akademis gitu ya. Kalau secara prestasi saya kepilihan mahasiswa teladan, saya menang gitu ya. Pinter jadi jenius, ngomong dia ngapalin luar biasa. Saya bilang orang jenius, saya ajak. Tapi dia kan tidak berani mendaftar untuk ini. Saya jadi ketua regunya. Saya daftarkan, dia jadi tim saya. Dan dia ternyata kurang berani untuk ngetet. Saya jagoan ngetet. Jadi kalau rebutan tetetan, tahu tetetan cepet-cepetan, yang jawab. Begitu saya, gitu toh. Begitu saya tet, saya tendang dia. Dia yang jawab. Jadi saya jagoan ngetet. Nah, satu hari saya melaju terus sampai tingkat provinsi Jawa Tengah, lomba cepat-tepat P4. Itu yang keguruan PMP semua, yang fakultas hukum cuma kita. Pak, ada waktu tetetan lagi. Saya tet, gitu toh. Teman saya nggak bisa, saya tendang. Dia nggak bisa. Kemudian dia nendang saya. Saya tendang. Kamu yang tendang-tendangan di bawah. Seru aja. Itu loh. Jadi saya lomba cepat-tepat P4 itu, saya kelihatan jawabnya cuma 1 atau 2. Sisanya teman. Jago ketat yang penting, Pak Tung. Kerjasama dengan orang sukses itu besar. Saya di properti contohnya, saya jago marketing, saya jago mengelola keuangan, mengontrol. Terus kemudian saya jago memotivasi SDM. Tapi saya untuk sehari-hari pembangunannya, ngawasin, tidak mau saya. Bukan bidang saya, harus cari orang. Makanya saya kerjasama dengan orang-orang yang sudah bisa bangun, tidak bisa menjual. Punya tanah, tapi tidak bisa bangun. Saya kerjasama tuh. KSO, karena kerjasama pakai modal enggak? Kalau tanahnya enggak beli, bangun pada waktu laku kan happy. Enggak laku, yang enggak dibangun, enggak ada berisiko, resikonya jadi kecil. Nah, ini ilmu property rights revolution ini sangat penting dalam kehidupan kita gitu ya. Yes. Oke, menarik ya. Jadi kita bisa saling menutupi kekurangan dan juga memanfaatkan kelebihan partner kita gitu ya, Pak Tung ya. Jadi ini boleh menjadi satu tips tambahan gitu untuk kita jadi pemenang di tahun 2023. Oke, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masuk kayaknya tidak sempat terbalas gitu ya, terbaca gitu ya Pak Tung ya, karena waktu kita yang singkat. Tapi aku tadi sempat bikin polling dari small listeners ya. Menurut Anda small listeners, apakah menang itu mudah? Faktanya sulit 26% dan mudah kok gitu ya 74%. Berarti semangat udah keren ya. Luar biasa. Semoga pastinya yang memvote dan juga mungkin yang pendengar kita yang mungkin belum respon pada pagi hari ini juga bisa tersemangati lah ya dengan insight kita pagi hari ini. So, Pak Tung mungkin konklusinya gitu ya untuk kita bisa lebih semangat lagi, karena kan untuk jadi pemenang ya butuh semangat ya, semangat belajar, semangat jatuh, semangat gagal gitu. Apa tips tambahannya Pak Tung untuk kita pagi hari ini? Silakan. Oke teman-teman, nih ya, menang itu mudah karena lawannya sedikit. Karena sangat sedikit orang yang punya goal yang SPTM, spesifik, positif, tertulis. Nulis goal aja malu. Apa ya bisa dapat tuh nulis goal? Nulis goal kan gratis gitu ya. Sekarang orang yang mau mempunyai goal yang SPTM, spesifik, positif, tertulis, dan menarik.
sangat jarang orang yang mampu membuat alasan sangat kuat mau public commitment seperti tadi. Jadi public commitment itu very very important untuk Anda jadi sukses. Kemudian berikutnya, sangat sedikit orang yang mau meluangkan waktu, tenaga, fokus, uang, energi untuk belajar dari orang yang terbaik. Nah, ketika Anda sangat sedikit orang yang mau menang itu mudah, sangat sedikit orang yang mau bangun lebih pagi, sangat sedikit yang mau baca buku walaupun 2 menit, sangat sedikit orang yang mau olahraga, sangat sedikit orang yang mau menjaga makan, sangat sedikit orang yang inisiatif, istilahnya meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Sangat sedikit orang yang mempunyai produk yang bermanfaat dan betul-betul punya perbedaan dramatis. Contohnya, kemarin saya ngasih coach untuk properti ini baru diundang untuk berapa puluh developer mau mengumpulkan ngirim orang untuk belajar gitu ya. Nanti Maret gitu ya. Kemudian belajar dari siapa? Dari Tong Desemwaringin. Luar biasa juga. Saya bilang, oke, nice. Tadi ternyata sangat sedikit orang yang mau tadi meluangkan waktu untuk mendengarkan Smart FM misalnya gitu. Orang yang mau menyisihkan, terima duit, sisihkan. Jadi sangat sedikit. Jadi menang itu mudah karena lawannya sedikit, karena sangat sedikit orang yang mau bayar ongkosnya. Oke, wah ini menjadi padat, singkat dan jelas gitu ya, Smart Listeners, bahwa 3 hal tadi, 3 strategi tadi kita pakai gitu ya, karena sudah dibuktikan juga sama Pak Tung gitu ya dalam proses hidupnya Pak Tung yang kita tahu juga sungguh luar biasa. Jadi bisa diterapkan, jangan malu-malu untuk tulis planning, goal, dan juga pastinya tentukan alasan terbaik, dan pastinya belajar dari yang terbaik. Salah satunya mungkin mendengarkan Smart Business Talk setiap Selasa dari jam 7 sampai dengan jam 8, atau mungkin ikut Financial Revolution ya, Pak Tung ya, di Februari mendatang. Jadi pastikan Smart Listeners Anda terus keep in touch bersama kami di Instagram kami di @radiosmartfm959 dan juga di Instagram Pak Tung ya. Di mana Pak Tung? Desemwaringin.tdw. Ya. Jadi silakan dapat insight-insight menarik juga dan kedahsyatan setiap pagi yang disampaikan Pak Tung. Terima kasih Pak Tung, sehat selalu, dan kita salam mental ya, dan juga kita jumpa 2 minggu lagi dalam program Smart Business Talk. Begitu juga untuk Anda Smart Listeners, semangat pagi, kita pamit. Saya Audrey Juwana. Tung Desemwaringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desemwaringin. Brought to you by Smart FM Network.